Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sudri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kali ini kita akan bahas tentang hikmah pelajari sejarah ilmu pengetahuan Bani Umayyah. Ini merupakan pembelajaran pertemuan ketiga materi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Sebelum kita membahas tentang hikmah pelajari ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, ada baiknya kita perhatikan dulu Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 ini, yang artinya dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Di ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah memberikan hikmah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan siapa yang diberi hikmah, berarti orang tersebut telah diberi kebaikan yang banyak. Untuk itulah kita perlu mempunyai dan menggunakan akal sehat kita dalam mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang ada. Sekarang kita masuk tentang hikmah mempelajari sejarah ilmu pengetahuan Bani Umayyah. Jika pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas bagaimana kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di masa Bani Umayyah, dan juga dijelaskan pada masa Bani Umayyah terdahulu, itu banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan yang sangat berjasa dan sangat terkenal, bahkan ilmu-ilmunya sampai diadopsi oleh bangsa-bangsa barat. Dan dari situ kita bisa memetik hikmahnya, yaitu sudah seharusnya kita dapat meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian juga kita menjadi semakin rajin membaca dan menuntut ilmu, percaya diri dan pantang menyerah, tekun dalam belajar, dan masih banyak lagi hikmah lainnya yang dapat kita ambil dari mempelajari sejarah ilmu pengetahuan pada Bani Umayyah ini. Berikutnya kita akan membahas manfaat dari menuntut ilmu pengetahuan. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus. Menuntut ilmu memang bukan hal yang mudah, kadang banyak sekali cobaannya. Namun semua akan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang besar. Bahkan sampai mati pun pahalanya akan terus mengalir. Seperti pada hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u aw waladin sholihin yad'u lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Hikmah yang selanjutnya, orang-orang yang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah dengan beberapa derajat. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian manfaat yang ketiga yang dapat kita ambil adalah dimudahkannya jalan kita menuju surga. Dalam kitab Tanqihul Qaul menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam keterangan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Manfaat keempat ialah diluaskannya pengetahuan. Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan kemudian dia mengamalkan ilmunya, maka Allah SWT akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang semakin bertambah, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang belum diketahuinya dari menuntut ilmu sebelumnya, yaitu ilmu laduni. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dikhawatirkan Allah Ta'ala
akan menghapus semua ilmunya. Jadi, ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, sebaiknya kita menyebarkan ilmu pengetahuan itu kepada yang lainnya agar ilmu kita semakin bertambah. Manfaat yang kelima yaitu agar kita tidak dimurkai Allah SWT. Dunia dan seisinya dimurkai Allah, kecuali yang memanfaatkannya demi kepentingan zikrullah dan yang serupa dengan itu. Para ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Manfaat yang keenam ialah meraih kesuksesan. Hampir dapat dipastikan keberhasilan atau kesuksesan seseorang selalu berkaitan dengan ilmu yang dimilikinya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin berpeluang besar bisa meraih kesuksesan. Banyak para pengusaha yang telah membuktikan bahwa ilmu bisa membuat hidup seseorang menjadi lebih sukses. Yang ketujuh, bijaksana dalam mengambil keputusan. Orang yang berilmu cenderung lebih bijak dan hati-hati dalam menyikapi berbagai persoalan. Kemudian manfaat yang kedelapan, memudahkan dalam beribadah. Tak bisa dipungkiri bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa ilmu. Hampir semua sendi kehidupan membutuhkan ilmu, terutama dalam hal ibadah, yang mana dengan ilmu, manusia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri perilaku orang yang mencintai ilmu. Sedikit di antaranya, seperti yang pertama, orang yang mencintai ilmu, maka dia tidak senang membuang-buang waktu. Kemudian, senantiasa merasa tidak paham dan bodoh. Dengan dia merasa tidak paham dan bodoh, maka dia akan terus mencari ilmu pengetahuan dan menggali ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki perasaan tidak mudah cepat puas. Yang keempat, memiliki rasa optimis yang tinggi dan perasaan takut yang sedikit. Kemudian yang kelima, pikirannya selalu berorientasi kepada masa depan. Itulah tadi pembelajaran kita. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap rajin belajar sebagai wujud kita dalam mencintai ilmu pengetahuan dan jangan bosan menjadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.